Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam dan bagaimana kabarnya? Baik, sehat ya. Anak-anak Bina Farma, selamat pagi. Merdeka? Iya, tapi nyanyinya kurang semangat. Semangat ya. Nah, makanya kita juga berikan kepada mereka ucapan terima kasih semangat 17-an. Ya, para guru pagi, lama enggak berjumpa ini. Bagaimana pendaftaran untuk murid baru? Lancar, masih mau tambah? Nah, ini tanya ke Bapak Ibu ini. Baik, saudara-saudari yang terkasih, nampaknya ini yang lainnya ada acara 17-an di RT RW setempat masing-masing, benar? Ya, jalan santai saya dengar. Anda enggak ikut atau sudah? Belum, padahal banyak hadiah door prize menanti. Salimin enggak ikut? Oh enggak. Atau Ibu? Oh enggak. Apakah banyak yang mendapatkan hadiah dari Anda? Door prize 17-an di RT RW? Apakah hari ini banyak yang diselamatkan? Seperti Injil tadi. Apakah orang yang diselamatkan itu hanya sedikit? Kita tidak tahu apa yang menjadi latar belakang pertanyaan orang-orang tadi dalam Injil. Mungkin kita bisa menduga, apakah karena hanya sedikit yang menjadi murid Yesus? Fakta, hari ini orang Katolik berapa persen? Paling dekat, paling lokal di Madiun, baik kota maupun kabupaten, berapa persen? Kalaupun hanya sedikit yang menjadi murid Yesus dan berjalan mengikuti Dia ke Yerusalem. Tadi disebutkan Yesus dalam perjalanan kemana? Kemana? Bu? Ke Bina Farma? Ke Yerusalem. Kita harus tahu apa artinya berjalan ke Yerusalem. Itu berarti ketika Yesus akan memasuki peristiwa wafat dan kebangkitannya. Apa ini harus kita pertanyakan setiap kali? Dan bagaimana jawaban Yesus? Yesus enggak menjawab langsung persoalan tetapi langsung memberikan peringatan kepada orang-orang yang mendengarkannya agar berjuang melalui jalan ini, memasuki ruang perjamuan dengan pintu tertentu, pintu memasuki ruang perjamuan yang kekal, atau jalan mengikuti Yesus adalah suatu jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar, yang luas. Kita punya pengalaman, pasti memilih jalan yang memudahkan, benar? Apalagi ada jalan tol. Saya sudah paling males kalau umpamanya ke Surabaya lewat jalan nasional provinsi itu. Mesti pilih tol. Enak memang. Kita juga belajar kalau ikut Google Map. Ya kadang-kadang diblasuk ning dalan sempit mari ngono misuh-misuh to ya. Apa sampai banyak cerita akhirnya keblusuk neng sawah ya. Jalan mengikuti Yesus adalah jalan yang sempit. Kita punya pengalaman ketika menemukan dan berjuang di tengah jalan yang sempit, mesti mulai ragu-ragu. Kalau kita dimasukkan ke gang-gang kecil, aduh, ini bener gak ini Google Map? Takut memasuki jalan ini. Tetapi baru kalau sudah terlambat, berusaha untuk masuk.
tetapi tidak akan didengarkan tadi kata Yesus. Mengapa? Mungkin, saya yakin, tapi Yesus nggak mau dipermainkan. Selama hidupnya mereka tidak mau percaya kepada apa yang mereka lihat. Mereka juga tidak mau menghayati apa yang mereka dengar. Tiap minggu, tiap pendalaman APP, tiap membaca, merenungkan kitab suci, hanya senang mendengarkan pengajaran Yesus, menyaksikan segala perbuatan besar yang dilakukan Yesus. Banyak peristiwa dalam Injil, orang senang kalau Yesus datang, mendengarkan ajarannya penuh kuasa, lalu melihat mujizat-mujizat yang diadakannya. Mereka hanya senang melihat, mendengarkan. Tapi untuk melakukan perbuatan seperti Tuhan, untuk berusaha menangkap artinya dengan melaksanakan pesannya, mereka nol, zero. Pengalaman-pengalaman kita jadi orang tua, anak-anak kita ketika masih kecil senang melihat, senang mendengar. Sebatas itu karena usianya, karena kebebasannya yang belum terbentuk dengan maksimal dan sempurna. Seneng delok, seneng ngrungokne, marono ditekoki, dikongkon, pah poh, lucu pakonya anak itu. Pernah jadi anak-anak? Awas ngomong nggak pernah. Mereka hanya mau melihat, hanya mau mendengar. Melaksanakannya enggak. Dan justru dalam konteks seperti itu mereka enggak mau bertobat. Mereka tetap melakukan kejahatan. Inilah yang menjadi peringatan oleh Tuhan berikan kepada mereka. Mengikuti Yesus terlalu berat. Jalan itu memang sempit. Baru ketika sudah terlambat, mereka berusaha mendesak Yesus supaya diterima masuk dalam perjalanannya, dalam perjamuannya. Kita punya pengalaman lawis terlambat, berusaha masuk, ngengkel, ya toh, ngundat-ngundat. Oh, kami kan udah mengundang Yesus, misa di rumah, misa di lingkungan, misa di sekolah. Kok ditutup pintunya? Inilah fakta Injil. Sementara perjamuan itu penuh dengan siapapun, baik dari segala lapisan masyarakat, semua bangsa, sejak Adam, Hawa, sejak Abraham, Yakub, semuanya masuk. Lalu bagaimana dengan orang Katolik? Kita bayangkan saudara-saudari, perjamuan kekal nanti itu mengundang semua umat kesayangan Tuhan, dari segala lapisan, dari segala agama. Bagaimana dengan kita, orang Katolik? Banyak sedikitnya orang yang percaya atau setia kepada Yesus tidak boleh membuat kita ragu-ragu dalam beriman atau putus asa. Tugas setiap orang Katolik memang berjuang melalui pintu yang sempit itu agar diterima masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita nggak boleh ragu-ragu akan perjuangan kita sebagai orang Katolik yang tidak mudah, yang memang berbeda, yang mungkin merasa bahwa ini lebih berat daripada yang lainnya. Kadang-kadang ada orang yang sambat jadi wong Katolik, jadi mlebu Katolik kok angel men yo abot, salibe kok gak entek-entek. Selain tambah abot,
yo tambah dawa, gak entek-entek. Masuk dalam perjamuan yang disediakan Tuhan itu, saudara-saudari, kita belajar dalam Injil hari ini bukan soal berada dalam gereja, bahkan gereja sekalipun, kalau saya boleh menegaskan itu, melainkan dalam berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Lalu apa gunanya menjadi orang Katolik? Mestinya itu harus kita pertanyakan lebih lanjut. Bukankah orang biasa bisa menjadi orang baik? Gak perlu baptis, engko tetap diundang, iso mlebu. Saudara-saudari, kita harus bangga menjadi orang Katolik yang berbeda dengan yang lainnya. Menjadi orang Katolik itu adalah sungguh-sungguh merupakan suatu rahmat. Kita diberi anugerah khusus oleh Tuhan. Agar apa? Agar dapat lebih kuat berjuang melalui pintu yang sempit, masuk dalam perjamuan. Kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Peristiwa Injil hari ini harus menjadi peringatan. Kita enggak boleh kalah, kita enggak boleh ketinggalan dari saudara-saudari kita yang bukan Katolik, dengan tetap berjuang melawan segala kejahatan, melaksanakan pesan sabdanya, membawanya satu pekan ke depan. Jadi orang Katolik adalah anugerah. Tetap berbuat baik itu menjadi saat kita berjalan melalui jalan yang sempit untuk masuk dalam perjamuan kekal. Berkat Tuhan menyertai kita.